Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Kita siapkan hati kita pagi ini, kita akan memuji Allah kita saat ini. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan, untuk hari yang baru, minggu yang baru Kau berikan bagi kami. Sukacita yang penuh Tuhan ada Tuhan daripada-Mu ya Allah. Katakan bersama. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, Dari utara sampai ke selatan, nama Tuhan dimuliakan. Semua yang bernafas puji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku bisa makan. Yesus ku bersyukur dan ku bersuka dari samanya sampai samanya. katakan. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita.
ucapkan syukur kami, ya Allah. Kami angkat segala pujian kami Tuhan saat ini ya Bapa. Terlepas dari keberadaan kami Tuhan, kami mau berserah penuh kepada rencana-Mu, kepada semua Tuhan, apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin Kau setia selalu bersama dengan kami saat ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Mari kita katakan saat ini. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dengan segenap hati kita pagi ini, dengan segenap suara kita, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, yes, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. sekali lagi kita katakan, sedalamnya hati kami, Engkau mengetahuinya Allah. Kami percaya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. kami percaya. Katakan bersama-sama saat ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau, Hanya
segala hormat kami, hati kami saat ini Tuhan, kami bawa kepadamu ya Kau yang ambil alih. Apapun Tuhan permasalahan kami, apapun situasi kami saat ini Tuhan, Engkau yang ambil alih. Karena Engkau mengerti dan Engkau mengetahui semuanya ya. Katakan pagi ini sedalamnya hati kami, sedalamnya Tuhan situasi kami, apa sedalamnya Tuhan, apapun yang dalam hidup kami Tuhan yang kami tidak mengerti, kami serahkan semua saat ini ya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Tahu Engkau selalu bersamaku. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Lift up your voice right now. You alone deserve our praise. Let's worship Him. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You're the one who deserves our praise. You're the name above. Be exalted now. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You're the one who deserves our praise. You're the name above all names. Exalted now in the heavens as the glory fills
SLCC, sungguh suatu sukacita yang luar biasa kita bisa bersama-sama beribadah kembali di hari Minggu yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hari ini, kami bersama keluarga tercinta bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus yang mengajar kami, yang berbicara, sehingga kami semua mendapatkan rema permanen dalam hidup kami, bagaimana groaning prayer. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, di bulan September ini kita ada di tema Resilience in Prayer. Ada banyak cara berdoa. Kita tahu ada doa puasa, ada doa deklarasi, dan hari ini saya rindu membagikan satu bagian doa yang bisa kita pelajari, yaitu groaning prayer. Apa itu groaning prayer? Groaning itu dari kata merintih, mengerang atau moaning from pain. Jadi itu adalah arti kata groaning. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, seorang godly woman yang bernama Hana. Kita akan membaca dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Nah saudara, kita akan mengeksposisi ayat demi ayat. Ada 5 hal yang akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Hana mandul. Yang kedua, Hana mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, Hana berdoa sambil menangis. Ini menarik ya. Dan yang keempat, Hana mengalami mujizat Tuhan. Dan yang kelima, Hana menepati nasarnya kepada Tuhan. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, Hana mandul. Bapak Ibu, di ayat 2, kita membaca bahwa Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi saudara, Hana itu mandul. Meskipun saat itu poligami diizinkan pada waktu itu oleh Allah, di bawah hukum Musa, tetapi itu bukanlah situasi ideal untuk semua wanita. Betul ya ibu-ibu ya, poligami itu tidak mengenakan. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat ini, Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Dan pada zaman perjanjian lama, seorang wanita yang tidak mempunyai anak, itu dianggap sebagai orang yang gagal. Wah, ini menyedihkan ya. Dan kemandulan Hana merupakan aib sosial bagi suaminya Elkana. Hana malang ya, dia tidak memiliki anak, dan di dalam masyarakat, di zaman perjanjian lama itu, maka seorang yang mempunyai anak itu dianggap sebagai anak itu hadiah dari Tuhan. Jadi kemandulannya akan dipandang sebagai kemalangan yang mengerikan atau bahkan kutukan bagi Hana. Jadi situasi ini buat Hana itu tidak mengenakan. Dan suaminya Elkana sudah melakukan yang terbaik untuk menghibur Hana kalau kita baca di ayat-ayat berikut. Tetapi tetap saja sesuai kebiasaan saat itu mengambil istri kedua yang telah melahirkan anak-anak yang tidak dapat Hana sediakan. Nah, kita tahu nanti kita baca berikut di ayat 3. Elkana setiap tahun pergi meninggalkan kotanya Rama dan sujud menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini ya. Ada gambar ini petanya. Jadi mereka setiap tahun ya dari kota Rama di bawah sini itu naik terus ke kota Silo. Apa yang dilakukan oleh hukum Taurat pada waktu itu dari Ulangan 16 ayat 16, 3 kali dalam setahun semua laki-laki Israel diwajibkan mengikuti perayaan agama yang diadakan di kemah suci. Apa aja itu? Paskah dengan hari roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun.
Itu 3 hari raya yang wajib. Jadi Elkana, Hana, dan Penina tiap tahun melakukan itu. Nah, kita lihat sekarang poin yang kedua. Hana mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Saudara, kita lihat di ayat 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Tetapi madunya, ya ini Penina ya, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara lihat ya, ini bukan sesuatu yang mudah bagi Hana, karena setiap tahun dari tahun ke tahun, Penina selalu menyakiti hatinya. Mungkin Penina mengejek dia, Hana, kamu gak bisa punya anak, kamu mandul. Dan itu bukan satu kali, karena kita lihat di sini dibilang dari tahun ke tahun. Dan Elkana sudah mencoba membujuk Hana ya. Katanya begini, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Walaupun suaminya Elkana mengasihi Hana, menghibur Hana, Hana tidak bisa tahan mendengar ejekan Penina dari tahun ke tahun. Ini dialami dia. Ejekan-ejekan yang terus dialami Hana dalam hidupnya. Nah, kita lihat proses yang berikut dari ayat-ayat 9 sampai 16 di poin yang ketiga. Hana mulai berdoa sambil menangis, groaning prayer. Ya, kalau kita mau baca, saya mulai dari ayat 9, pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi bayangkan ya, hatinya sedih. Dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Di dalam bahasa Inggris disebut weeping bitterly. Udah tahu weeping ya. Jadi dia tuh menangis, berdoa terseduh-seduh. Kemudian ayat 11, bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, imam, mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kalau di dalam bahasa Inggris ditulis, Hana was praying in her heart. And her lips were moving, but her voice was not here. Jadi ini yang disebut groaning prayer. Ya, dia sampai nggak bisa keluar kata-katanya. Dia mengerang ya. Doa yang mengerang, doa yang merintih di hadapan Tuhan. Saking beratnya beban Hana ini. Nah, kita lanjut. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah engkau hambamu ini menganggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi ini yang kita bilang, kita sebut groaning prayer. Hana melakukan doa yang mengerang, doa yang timbul dari hati yang paling dalam, yang menggambarkan suatu keadaan di mana Hana sudah menyerah. Dia nggak sanggup lagi, dia angkat tangan menghadapi masalah yang dia hadapi dengan Penina ini. Dan di saat itu dia betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan. Doa mengerang ini
bisa dimengerti oleh Tuhan karena Roh Kudus yang akan membantu menerjemahkan arti dari doa ini. Kalau kita baca ayat Roma 8 ayat 26, firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus menerjemahkan hal ini. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah Bapak Ibu, sebetulnya Hana memiliki alasan untuk berkecil hati atau pahit. Karena dia mengalami ini bukan sekali. Tetapi Hana memilih tidak membalas dendam. Dan tidak berhenti berharap. That's the point. Dia nggak berhenti berharap. Dia berdoa. Dia mengadukan masalahnya secara jujur kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari dari seorang Hana? Kita belajar karakter Hana yang luar biasa. Meskipun dia disakiti oleh Penina, kita tidak pernah menemukan Hana berespon negatif atau melawan kepada siapapun. Saudara, kebanyakan orang akan melawan ketika mereka disakiti. Tetapi Hana memilih doa sebagai senjata pertahanannya. Sekarang kita mau lihat dari segi menangis. Bagaimana saudara berdoa sambil menangis? Pernahkah saudara berdoa sambil menangis? Saking beratnya bebanmu, saking beratnya kesedihanmu, saking begitu besarnya kehilanganmu. Engkau berdoa saking beratnya masalah di keluargamu. Engkau berdoa sambil menangis. Saudara, air mata kita itu gak main-main di hadapan Tuhan. Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, saya mencari gambar. Ini adalah kirbat. Ya, ini saudara bisa lihat di layar ini. Ini kirbat yang disebut kirbat di zaman Perjanjian Lama. Apa itu kirbat? Kirbat ini tempat menampung air mata. Unik ya? Iya, itu terjadi di zaman Perjanjian Lama. Ketika kita begitu putus asa, tidak ada yang memahami. Allah mengetahui setiap masalah dan melihat semua ketakutan kita. Jadi kirbat ini adalah tempat menampung air mata, tradisi untuk menunjukkan rasa sedih atau duka. Tradisi orang Israel dan hampir di seluruh Timur Tengah. Tradisi ini berlaku. Di Mesir, di makam raja-raja Mesir ditemukan banyak botol-botol atau kirbat air mata ini. Dan bukan cuma dipakai di situ ya, budaya ini juga dipakai oleh bangsa Roma kuno, juga kerajaan Inggris di abad 19. Dan ini populer di antara para keluarga bangsawan. Kirbat air mata terbuat dari bahan perak atau gelas yang dihiasi dengan indah. Nah, apa artinya simbol kirbat air mata ini? Yang kita lihat gambarnya ini. Pertama, dalam sengsara, dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kedukaan kita, Tuhan akan hadir menolong dan menghibur kita. Amin. Ini luar biasa artinya. Yang kedua, simbol kasih setia Tuhan, di mana Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara, setiap kali kita mungkin menghadapi masa-masa kemandulan seperti Hana, ketika tidak ada yang lahir dalam keluarga kita, tidak ada yang lahir dalam bisnis kita, tidak ada yang lahir dalam pekerjaan kita, pelayanan kita atau hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan mertua. Atau kita mengalami kehilangan yang besar, kehilangan yang dalam, ejekan-ejekan, fitnah, pengkhianatan dalam keluarga. Maka jalan yang harus kita pilih adalah teladan Hana. Doa membuka jalan bagi Allah bekerja. Saudara, groaning prayer, lakukanlah ini seperti Hana. Kalau kau menangis, terseduh-seduh, apakah itu oke? Oke, lakukanlah itu seperti Hana. Karena apa? Kita bisa berdoa, groaning prayer, berseru, menangis. Dan kita ingat, air mata kita, air mata saya dan saudara, ditampung di kirbatnya Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Mungkin saudara punya keluarga yang belum bertobat.
ada saudara, ada tante, om, teman yang belum mengenal Yesus, yang lagi menderita. Saudara bisa berdoa, groaning prayer, menangis untuk dia. Menangis untuk jiwa-jiwa terhilang. Saudara, saya mengalami dalam doa-doa pribadi saya, sejak saya bertobat, saya banyak groaning prayer ini. Ketika mama saya meninggal, wah saya sedih, saya berdoa, saya groaning prayer. Yang paling baru ini ketika saya dalam studi dan disertasi, ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali kesulitan. Saya berdoa, groaning prayer, menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu tepat, tidak pernah terlambat. Juga ketika saudara berdoa, ketika saya berdoa untuk jiwa-jiwa terhilang Unreached People Group di Indonesia, saya banyak menangis di hadapan Tuhan. Saya juga ada doa setiap Jumat malam, global prayer, menangis buat bangsa-bangsa, menangis buat Indonesia, groaning prayer. Dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Saya ingat satu waktu ketika saya berdoa di satu ruang doa, jam 10 malam, hanya nangis. Dan gak ada lagi kata-kata yang bisa keluar, hanya have mercy on us Lord, kasihanilah kami Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni ya Tuhan, berikan keselamatan. That's groaning prayer. Hanya tangisan yang dikeluarkan, dan itu didengar Tuhan. David Bryan berkata, through prayer, any of us can directly love the unreached, even to the end of the earth. As far as God can go, prayer can go. Jadi waktu engkau berdoa groaning prayer bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi orang-orang, bagi bangsa-bangsa, bagi keluargamu yang ada di kota lain, doamu bisa pergi kemana aja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, kita lihat yang berikut, yang keempat. Hana mengalami mujizat Tuhan. Amin. Allah mendengar dan menjawab doa Hana, groaning prayer, tangisan Hana, jeritan Hana, erangan Hana. Tuhan dengar. Kita baca dari ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara lihat di sini ada blessing dari Imam Eli. Karena Hana rendah hati. Go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of him. Ya, imam memberikan blessing. Ini penting. Jadi saudara, di dalam hidupmu, kalau engkau istri, siapa yang memberikan blessing dalam hidupmu? Otoritasmu, suamimu. Kalau engkau anak, rindukanlah blessing dari orang tuamu. Kalau engkau pegawai di kantor, rindukanlah blessing dari leadermu di kantor. Kalau engkau anggota host, rindukanlah blessing dari host leadermu. Siapapun engkau, kalau engkau murid, gurumu, dosenmu, itu adalah leader, imam. Kalau engkau ada di satu gereja, rindukanlah blessing dari gembalamu. Ini blessing dari imam. Dan sesudah itu berkatalah Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dalam bahasa Inggris dikata, may your servant find favor in your eyes. Jadi Hana mengatakan pada Imam Eli, biar saya mendapat belas kasihan dari engkau. Saudara lihat, setelah Hana mencurahkan beban dan kesedihannya, tekanan dia kepada Tuhan, maka ini benar-benar harus dilepaskan. Jangan ambil lagi bebannya yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Puji Tuhan. Ya, jadi Hana lepas, free. Dia setelah selesai, dia sudah tidak muram dan dia mau makan lagi. Dan lihatlah jawaban doa mulai terjadi di ayat 19-20. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Jadi balik lagi ya, dari Silo balik lagi ke Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Amin. Tuhan ingat kepadanya. Amin. Sekali lagi, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel.
sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara lihat, Tuhan menjawab doa Hana. Luar biasa. Sebelumnya kalau kita tahu harusnya Hana bisa berkecil hati dan tidak mau makan. Tapi pada saat dia pulang dalam keadaan sehat dan bahagia, perubahan sikapnya ini ada 3 faktor. Pertama, kita lihat dia secara jujur berdoa kepada Allah ayat 11. Dia mendapatkan dorongan dan blessing dari Imam Eli ayat 17. Dan yang ketiga penting, dia memutuskan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Jadi saudara harus serahkan masalahmu kepada Tuhan. Beban-bebanmu yang berat ketika engkau berdoa sambil menangis. Dan serahkan, jangan diambil lagi. Satu quotes yang berkata, kneeling to pray, it what gives you the strength to stand. Ya, ketika engkau berlutut untuk berdoa, itu memberikan engkau kekuatan untuk berdiri. Tidak ada yang pernah sia-sia di dalam doa. Pergumulan keluargamu, pergumulan bisnis pekerjaanmu, pergumulan kuliahmu, pergumulan pelayananmu, pergumulan apa saja. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menjawab. Yang terakhir, yang kelima, Hana menepati nasarnya kepada Tuhan. Nah, ini poin penting. Biasanya saudara, kalau kita dalam kesulitan, kita bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan jawab doaku. Kalau Tuhan jawab, saya akan begini. Kita kayak barteran sama Tuhan ya. Kalau Tuhan jawab, if you answer my prayer Lord, I can do one, bla 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 bla. Hana juga melakukan itu. Tapi lihat, ketika Tuhan menjawab doanya, apa yang Hana lakukan? Ayat 22. Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Lalu ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, Hana ketika mendapatkan Samuel, ketika dia disapi itu umur berapa kira-kira? Umur 3 tahun ya Bapak Ibu, sekitar 3 tahun umur yang lazim di konteks perjanjian lama. Jadi waktu umur 3 tahun setelah disapi, Hana menepati nasarnya kepada Tuhan. Dia membawa Samuel ke bait suci Imam Eli, menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Apa itu nasar? Nasar adalah sebuah janji seseorang untuk melakukan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Nasar itu sama dengan kaul. Nah, apakah ada di dalam firman Tuhan berbicara tentang nasar? Pengkhotbah 5 ayat 5 berkata demikian saudara. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jadi hati-hati ya. Kalau engkau berdoa jangan gampang kau bernasar. Oh Tuhan kalau begini-begini saya akan begini-begini. Lebih baik tidak usah bernasar kata firman Tuhan kalau engkau tidak menepati. Ulangan 23, 21, 23. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi menunda nasar itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Jadi kalau kita tidak bernasar, it's okay, itu bukan dosa. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita belajar saat ini bahwa di dalam ketekunan Hana, di dalam doa, Tuhan menjawab dan dia memberikan menepati nasarnya. Dan nasarnya ini bukan main-main. Karena ketaatan Hana, pengorbanan Hana yang luar biasa, maka lahirlah Samuel. Siapa Samuel? Seorang nabi,
seorang imam dan hakim atas Israel. Samuel, kalau Bapak Ibu belajar Bible Study, adalah salah satu tokoh paling penting dalam perjanjian lama. Hakim terbesar Israel, itu Samuel. Ya, dia mengurapi dua raja, yang pertama Raja Saul dan Raja Daud. Dia adalah hakim terakhir Israel, imam dan nabi pertama yang melayani selama masa pemerintahan seorang raja. Jadi ketika Israel mengalami pemerintahan oleh raja, Samuel lah ada di situ sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai hakim. Samuel adalah contoh terbaik bagaimana seharusnya seorang hakim yang baik, yang memerintah bangsa Israel berdasarkan firman Allah dan bukan berdasarkan dorongan hatinya sendiri. Saudara, apalagi yang diberkati oleh ketaatan Hana, oleh doa groaning prayer-nya Hana. Ketika Hana menepati nasarnya, Hana sendiri diberkati oleh Tuhan. Setelah dia memberikan dengan pengorbanan Samuel kepada Tuhan, Tuhan memberkati Hana dengan lebih banyak anak lagi. Totalnya ada 6 dengan Samuel. Luar biasa ya. Dia memperoleh 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saya baca ayatnya 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Happy ending saudara ya. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika engkau memberikan kepada Tuhan, Tuhan membalas jauh lebih banyak. Hana memberikan 1 Samuel. Dia menerima 5 anak lagi dari Tuhan. Luar biasa. Saudara, kita belajar apa pada hari ini dari khotbah ini? Ketika saudara mengalami seperti Hana, kemandulan dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Berdoa, groaning prayer, berseru, menangis di hadapan Tuhan. Saya mau menyimpulkan khotbah saya pada hari ini dengan 5 hal. Proses yang dialami Hana. Pertama, Hana mandul. Yang kedua, Hana mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, Hana berdoa sambil menangis, groaning, berseru, menangis terseduh-seduh. Yang keempat, Hana mengalami mujizat Tuhan. Allah mendengar doa dia. Dan kelima, Hana menepati nasarnya kepada Tuhan. Ketika mengalami kesulitan hidup, Hana jujur berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Dia memutuskan untuk menyerahkan masalahnya kepada Tuhan yang mendengar dan menjawab doanya. Dia menepati nasarnya kepada Tuhan melalui ketaatan, komitmen, dan pengorbanan yang besar dari Hana. Muncullah Samuel, hakim terbesar Israel, nabi dan imam. Saudara, saya mau akhiri khotbah saya dengan memberikan beberapa pertanyaan refleksi. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita di rumah kita masing-masing. Saat ini ketika engkau ada dalam posisi Hana, engkau ada dalam kemandulan, apakah itu kemandulan fisik, apakah itu kemandulan dalam keluarga, apakah kemandulan dalam pekerjaan, apakah kemandulan dalam hubungan-hubungan, apakah kemandulan dalam bisnis, kemandulan dalam pelayanan, kesulitan-kesulitan, kehilangan. Maka saat ini Tuhan mau bertanya kepadamu, maukah engkau seperti Hana? Engkau tidak membalas orang yang menyakitimu, engkau tidak membalas semua yang kau alami, tetapi engkau berseru, groaning prayer, mengerang kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar dan menjawab doamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mau berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan seperti Hana. Di dalam nama Yesus hamba berseru dan memohon belas kasihan-Mu Tuhan. The favor of the Lord is upon them, is upon us. Favor Tuhan melawat anak-anak-Mu di rumah-rumah saat ini. Siapapun yang mendengar khotbah ini Tuhan, ketika mereka berseru, menangis, Engkau menampung air mata kami di kirbat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar doa kami, dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan mengalami jawaban doa, terobosan doa, mujizat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu memberkati ada kesembuhan, hamba-Mu memberkati ada kelepasan,
Hamba-Mu memberkati ada jalan keluar, ada pemulihan hubungan suami istri, ada pemulihan hubungan keluarga, ada pemulihan hubungan bisnis. Tuhan, lakukanlah cara-Mu yang ajaib seperti Engkau melakukannya bagi Hana. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman saat ini semua berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum menerima doa berkat, mari kita menyaksikan SLCC News berikut ini. Thank you untuk Pastor Teti yang sudah menyampaikan firman Tuhan minggu ini. Saya percaya kita semua akan menjadi pribadi yang berdoa lebih lagi kepada Tuhan. Dan kok kita masih syuting di rumah ya? Padahal kangen banget rasanya syuting di gereja dan pergi ke gereja. Iya sih, kita semua pasti kangen ya bisa berkumpul lagi, beribadah bersama-sama secara offline di gereja. Tapi mari kita bersabar, kita harus disiplin menjalankan program 5M dari pemerintah. Ya enggak? Betul banget. Nah, tidak lupa kami ingin sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ada apa? Ada Dikdiper. Jangan lupa ya. Pastikan Bapak Ibu hadir di sana. Dan Bapak Ibu seperti biasa, minggu ini adalah minggu ketiga kita akan memberikan persembahan sosial. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar. Dan SLCC masih memiliki program Adopt a Child. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk menjadi orang tua asuh, Bapak Ibu bisa menghubungi SLCC Hotline. Oke, nah untuk informasi dan berita-berita lainnya, Bapak Ibu dapat lihat di berikut ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengumpulkan kita semua di Zoom. Terima kasih untuk SLCC yang sudah berulang tahun. Begitu gabung, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya semakin merasa apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan ada di situ. Benar-benar kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan. Begitu doa saya terkabul ini, saya masuk gabung di host ini, ada sukacita yang benar-benar saya rasakan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Ada banyak Reni yang lain di luar sana yang gak punya komunitas, yang pengen bertumbuh, gak ada. Siapa yang harus ngajak mereka? Ya kita semua lah. Coba kita pikirin siapa di gereja yang kita lihat belum berkomunitas, mungkin keluarga kita, teman kita, ya kayak yang belum punya, kita ajak aja. Siapa tahu ajakan kita merupakan jawaban doa buat dia. Amin. Ajaknya kemana? Ajak ke host. Jadi host kita tuh harus open, nggak bisa eksklusif. Kita harus terbuka menerima orang-orang yang rindu. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. People are losing battle not because they are weak, but people are losing battle because they are isolated. Kalau orang sendiri pasti kalah, tapi kalau dia bersama dalam komunitas dia akan kuat.
Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami berdoa biar God's protection, provision, dan healing daripada Tuhan turun bagi setiap kami. Dan ajar kami untuk kami menjadi pendoa-pendoa yang menggugah hati Tuhan, yang memiliki jam doa pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar kami jemaat Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, untuk SLCC, untuk pastor kami Tuhan, untuk Pastor Irwan, Pastor Teti, untuk Associate Pastor, Pastor Hasan, untuk Pastor Suharni, untuk semua host leader dan setiap leader. Biar ada hikmah daripada Tuhan dalam memimpin gereja ini, ada kebijaksanaan Tuhan yang turun. Kami juga berdoa untuk setiap tubuh Kristus, untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dimanapun gereja Tuhan berada, itu akan menjadi terang, akan menjadi jawaban bagi setiap masyarakatnya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Kami percaya ada revival atas bangsa ini. Mata Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di SLCC. Sekali kami minta perlindungan Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami hanya ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan diberkati, suami-suami diberkati, istri-istri menjadi penolong yang sepadan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Engkau akan mengalami doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Tangisan-tangisanmu akan ditampung di kirbatnya Tuhan, dan doa-doamu dijawab. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doksologi. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.